Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Cokrawati Bapak Marno SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, karyawan serta karyawati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat dan ridhonya sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga penyampaian materi, keempat doa, dan yang terakhir penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk acara yang kedua yaitu sambutan Kepala SDN Cokrawati. Kepada Bapak Marno SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman guru SD Cokrawati yang saya banggakan, mari kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya di siang hari ini kita masih diberi rahmatnya sehingga dapat bertemu dalam rangka bismillah. Masih guru penggerak. Untuk itu semoga dalam acara ini nanti bisa berjalan lancar dan bisa bermanfaat bagi SD kita dan berguna bagi dunia. Yang kedua, salam dan selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita harapkan syafaatnya besok di hari akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan ini saya tidak akan berbicara panjang lebar, saya hanya bisa mengucapkan selamat melaksanakan tugas. Semoga tugas ini nanti bisa bermanfaat dan bisa berjalan lancar, yang akhirnya nanti dalam kegiatan selanjutnya tidak ada aralikan suatu apapun dan berjalan lancar dan sesuai apa yang diharapkan oleh kuliah tentunya. Teman-temanku sekalian, Bapak Ibu Guru semua SD Cokrawati yang saya banggakan, di sini saya akan pesan sedikit kepada kuliah. Yang pertama, setiap kegiatan jalankan dengan tulus ikhlas supaya tidak ada beban di hati. Kalau tugas ini kita kerjakan dengan tulus dan ikhlas, biasanya itu akan menghasilkan yang lebih baik. Untuk itu kuliah yang saya mohon, kerjakan apa yang Anda bisa dan tidak usah begitu menunggu-nunggu, akhirnya nanti akan bisa terlewatkan tujuan kita yang semula. Tapi jalankan dengan apa alur-alurnya sesuai dengan yang telah Mbak Lia dapatkan, sehingga pada akhirnya nanti Mbak Lia bisa menyelesaikan tugas semuanya, tugas dari guru penggerak, dan bisa dimanfaatkan oleh Mbak Lia, dan apa yang dicita-citakan dalam guru penggerak ini bisa berjalan dengan baik dan bisa dibuktikan
SD Cokrawati. Saya kira saya cukup untuk ini. Sekali lagi bagi yang saya ucapkan selamat melaksanakan tugas, semoga bisa lancar, tidak ada suatu hal suatu apapun, lancar dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Bapak Kepala SDN Cokrawati. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif dari Ibu Pintarti Mantuliana, CGP Angkatan 9. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SDN Cokrawati, Bapak Manman SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta rekan-rekan karyawan SDN Cokrawati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan ridho-Nya sehingga kita pada siang hari ini Rabu 25 Oktober 2023 kita mengikuti acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak. Yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu diakui umatnya dan mendapat syafaatnya di akhir nanti. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke materi diseminasi budaya positif. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Agenda kita pada siang hari ini nanti yaitu pembukaan, penyampaian materi, tanya jawab atau muhadzalah, dan penutup. Tampak pada layar LCD di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dari pernyataan pemantik tersebut, apakah Bapak Ibu Guru setuju? Saya persilakan jika ada yang mau memberikan pendapatnya. Monggo, siapa yang bersedia? Oke, monggo Pak Kader. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan apakah Anda setuju dengan pernyataan ini. Yang nomor satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu kalau menurut saya tidak setuju, karena pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan anak hanya sifatnya sementara.
Jadi itu tidak berasal dari internal anak itu sendiri dan dipelajari. Oke, yang nomor 2, monggo mau menjawab langsung atau ada teman yang lain yang mau memberikan pendapatnya? Monggo Pak Nugroho. Baik, untuk pertanyaan teman yang kedua saya akan mencoba menjawab, yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menyambung dari pernyataan Pak Catur tadi, hukuman pada intinya itu tetap adalah hukuman. Jadi hukuman itu hanya mendisiplinkan anak yang bersifat sementara kesadaran akan lebih menempel lebih lama. Intinya hukuman itu tidak bisa mendisiplinkan anak secara permanen karena disiplin itu terlahir dari dalam atau sifatnya internal dari setiap personal seperti itu. Demikian jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Pak Nugroho tidak setuju ya untuk pernyataan yang nomor 2. Iya. Baik, yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Monggo Pak Yan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini menurut saya, ini saya sangat setuju. Karena dengan memberikan penghargaan, baik itu berupa sekecil apapun, nanti anak akan termotivasi. Jadi lebih semangat belajarnya bila anak mendapatkan penghargaan. Jadi penghargaan di sini belum tentu berbentuk hadiah atau barang, bisa juga penghargaan ini berwujud dorongan atau motivasi sehingga anak merasa senang dan semangat untuk belajar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban dari Pak Asturi bahwa beliau menyetujui dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar karena penghargaan itu tidak berupa barang saja, bisa berupa apresiasi juga termasuk penghargaan. Baik Bapak Ibu, nanti kita temukan jawabannya pada materi selanjutnya. Baik, modul 1.4 budaya positif terdapat 6 modul yang 6 topik yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Topik yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik, pada topik pertama ini saya akan memberikan secari kertas kepada Bapak Ibu guru semua. Nanti dalam kertas tersebut dituliskan satu benda atau satu nama yang kira-kira itu penting sekali untuk Bapak Ibu semua. Oke, bisa nama orang atau nama benda apapun itu. Nama benda atau nama orang juga boleh kalau memang itu berharga
bagi Bapak Ibu semua. Silakan. Sudah ya Bapak Ibu? Nah, jika sudah, secari kertas yang sudah bertuliskan sesuatu yang berharga bagi Bapak Ibu, pegang dengan erat, genggam dengan kuat di salah satu tangan Bapak Ibu semua. Pegang dengan segala daya dan kekuatan yang Bapak Ibu punya. Dan misalkan apa yang Bapak Ibu genggam, saya minta, misalkan saya minta dengan memberikan imbalan berupa uang. Bisa Pak Nugroho, apa yang Anda pegang, kemudian saya berikan kompensasi, misalkan saya akan ganti dengan uang 500.000. Boleh atau tidak? Tidak boleh Ibu. Kalau tidak boleh, saya misalkan saya ancam. Kalau tidak boleh, nanti saya tidak akan dan berteman dengan kamu misalkan. Boleh tidak? Apa yang saya genggam ini lebih berharga dari sekedar pertemanan saya dengan Anda. Terima kasih Pak. Pak Nur tetap bersikukuh, ya. Walaupun saya berikan kompensasi berupa uang, kemudian saya ancam, tetap berpegang teguh pada apa yang digenggam. Ya. Nah, dari hal tersebut apa yang terjadi? Ya? Itu merupakan teori kontrol, ilusi kontrol. Kenapa seperti itu? Ya? Tadi Bapak Nugroho tidak mengizinkan saya untuk mengambil sesuatu yang berharga dari beliau. Ya. Kenapa Pak? Itu sing berharga Pak? Ya, di sini di sekitar kertas ini saya menuliskan adalah anak-anak saya. Jadi anak saya ini aset terpenting buat saya. Jadi apapun alasannya, dengan iming-iming atau ancaman apapun, saya tidak akan menyerahkan kepada siapapun seperti itu. Itu alasan Pak Nugroho tidak memberikan sesuatu yang berharga bagi saya, karena itu merupakan hal yang sangat penting dan berarti bagi hidupnya. Ya, itu merupakan ilusi kontrol tadi yang sudah saya sebutkan, bahwa kita tidak dapat mengontrol orang lain dan orang lain tidak dapat mengontrol diri kita, dan yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ilusi guru mengontrol murid, saya misalkan seperti ini, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Ya, siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi teori kontrol menyebutkan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya,
tetapi menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata menurut teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tetapi teori kontrol menyebutkan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ternyata itu tidak benar ya. Yang menurut kontrol yaitu model berpikir menang. Berikutnya yaitu disiplin positif atau teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Blaser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi sudah saya sebutkan di awal ya, bahwa belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Di dalamnya terdapat teori motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Di antaranya yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, itu merupakan motivasi yang dari luar atau bukan dari diri kita. Sedangkan untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kewajiban universal dan keyakinan kelas merupakan motivasi intrinsik atau dari diri kita sendiri. Berikutnya yaitu model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di dalamnya terdapat 5 posisi kontrol, yaitu 1 menghukum, 2 membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Kemudian ada juga segitiga restitusi. Di dalamnya ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dan berikutnya yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di dalamnya terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Apakah makna disiplin? Dari layar sudah tampak bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal yang ada di modul ini diantaranya yaitu tadi motivasi diri, motivasi intrinsik dan ekstrinsik ya. Kemudian nilai kebajikan yang berikutnya yaitu yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif.
teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia ini ada tiga ya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dari poin 1, 2 itu merupakan motivasi eksternal atau yang berasal dari luar. Karena kita akan melakukan sesuatu jika kita takut akan hukuman dan karena kita mengharapkan imbalan. Dan untuk teori yang ketiga yaitu menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Dan itu merupakan motivasi internal atau yang berasal dari diri kita sendiri dan merupakan tujuan disiplin positif. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Berikutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berikutnya yaitu ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan yang ketujuh yaitu restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikutnya topik ketiga yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang mau berpendapat? Baik, dari pertanyaan yang pertama, bahwa mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pada dasarnya helm itu bukan sebuah peraturan tetapi lebih kepada kebutuhan dari pengendara. Jadi
paradigma yang berkembang di masyarakat bahwa helm itu adalah peraturan harus dirubah dan mengubah mindset kita bahwa helm itu pada dasarnya adalah untuk kebutuhan keselamatan pada diri pengendara, bukan karena takut polisi atau bukan ingin mentaati peraturan yang berlaku, tapi lebih kepada untuk menjaga keselamatan diri kita. Itu yang harus kita tanamkan, seperti itu. Terima kasih Pak Niko. Tapi di sekitar kita itu menganggap bahwa helm adalah sebuah peraturan, belum menjadi sebuah keyakinan diri bahwa sebenarnya helm itu sebenarnya untuk menjaga keamanan kita sendiri. Berikutnya yaitu mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu merupakan peraturan atau keyakinan. Ada yang mau berpendapat? Monggo Pak. Terima kasih. Untuk pertanyaan mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Karena kita untuk menjaga kesehatan dalam wabah virus COVID-19. Jadi pada saat itu kita memakai masker, sering mencuci tangan dan menjaga jarak, ya, agar tetap menjaga kesehatan dan supaya tidak tertular. Seperti itu. Terima kasih Pak Joko. Tidak hanya di masa COVID-19 saja ya Pak. Untuk sekarang juga diperlukan kita menggunakan masker dan mencuci tangan karena memang itu demi kesehatan kita sendiri. Baik, yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Monggo Bu Dina, kenapa kita harus datang tepat waktu? Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, itu adalah supaya kita bisa belajar untuk berdisiplin dan kita juga terbiasa untuk selalu tepat waktu agar kita tidak ketinggalan ketinggalan materi yang akan disampaikan dalam pelatihan tersebut. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kita harus taat peraturan datang tepat waktu supaya kita tidak terlambat dalam semua rangkaian kegiatan yang akan kita ikuti. Begitu Ibu. Nah, di gambar tampak di situ ada peraturan kelas, kemudian semakin melebar yaitu keyakinan kelas, dan akan menciptakan lingkungan yang positif dan kemudian akan menjadi budaya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang sebelah kanan Ibu. Di sebelah kanan itu tampak kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, dan kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang sebelah kiri, di situ ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Menurut Bapak Ibu yang sebelah mana yang merupakan keyakinan kelas? Sebelah kanan ya.
yaitu mengenai keyakinan kelas, tabel Y dan T. Ya. Di situ digambar nampak model tabel T, ada tampak seperti, tidak tampak seperti. Ya, kemudian yang model Y, di situ ada terdengar, terlihat dan berperilaku untuk perilaku hormat. Kemudian yang bawah juga sama, ya. Hormat, di situ kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, ya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan yang terakhir, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ada dua kolom mengenai peraturan dan keyakinan kelas, ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu merupakan peraturan, ya. Kemudian keyakinan kelasnya yaitu mengenai nilai tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Berikutnya dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya yaitu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, yaitu menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya yaitu kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Pada tabel tampak ada dua kolom, yaitu tindakan guru dan yang sebelah merupakan hukuman ataukah konsekuensi. Nanti yang mau berpendapat saya persilahkan, ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman itu merupakan sesuatu yang meyakinkan, ya, harus terjadi. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati,
untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Hukuman merupakan paksaan, sedangkan konsekuensi merupakan stimulus tanggapan. Hukuman akan mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman merupakan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Dalam hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tapi dalam konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jika dihukum, anak itu akan merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi dengan konsekuensi kehilangan hak, kemudian dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi untuk waktu yang sementara. Untuk hukuman itu terdapat perasaan seperti ini, identitas gagal atau merasa gagal. Ya, karena tadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian anak-anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang panjang, tidak mendapatkan keadilan, kemudian merasa tersakiti. Itu anak-anak akan merasa menjadi identitas yang gagal. Tetapi kita mengharapkan bahwa anak-anak nanti menjadi identitas yang sukses, yaitu dengan memperlakukan disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Topik 5 yaitu 5 posisi kontrol. Di sini ada video, nanti silakan Bapak Ibu mengamati. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 'Makan mie demi hemat, mie lagi demi hemat, lagi-lagi mie demi hemat. 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini
Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Kara, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu
Murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini
dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, dari video yang telah Bapak Ibu saksikan tadi, ada 5 posisi kontrol yang sudah diberi peragakan oleh Naren. Yang pertama yaitu posisi penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Pada posisi penghukum dan pembuat orang bersalah merupakan identitas gagal, kontrol dari luar. Sedangkan untuk posisi teman dan pemantau merupakan identitas berhasil atau sukses. Dan kita diharapkan sebagai pendidik adalah menjadi posisi manajer, yaitu yang bisa menghargai diri sendiri. Di sini ada pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Di sini yang mengatakan adalah guru yang pada posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Kemudian pernyataan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Dan di situ yang mengatakan adalah posisi penghukum. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Di situ adalah posisi sebagai teman. Berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, di situ yang mengatakan adalah posisi pemantau. Berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang mengatakan adalah guru di posisi manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, di situ adalah yang mengatakan posisi penghukum. Berikutnya yang keenam adalah segitiga restitusi. Akan diperlihatkan videonya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siap Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang tuju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Dari video yang sudah kita saksikan tadi bahwa dijelaskan secara panjang lebar mengenai segitiga restitusi, ada 3 langkah yang kita lalui, yaitu validasi, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Pada langkah menstabilkan identitas, tadi guru berkata misalkan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga
berbuat salah. Itu diantaranya yang bisa kita katakan pada saat menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan yang dapat bisa kita katakan, misalkan kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan yang bisa dikatakan oleh guru, misalkan apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Ini intervensi 30 detik, misalkan yang bisa kita katakan yaitu apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Kemudian apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kemudian apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Itu hal-hal yang bisa kita katakan pada saat intervensi 30 detik. Baik Bapak Ibu, materi yang kita sampaikan untuk hari ini sudah selesai. Sebelum mengakhiri presentasi kali ini, saya ingin memberikan pantun kepada Bapak Ibu. Pergi ke jantan memetik kopi, jangan lupa membawa kotak. Marilah jaga budi pekerti agar hidup menjadi berakhlak. Naik perahu pergi berlayar, jangan lupa membawa batik. Sukseskan Merdeka Belajar untuk Indonesia yang lebih baik. Hujan turun mulai terjatuh. Kututup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu saya berikan kepada pembawa acara. Terima kasih atas penyampaian materi diseminasi budaya positif dari Ibu Witanti Mardiana SPD, calon guru penggerak angkatan 9. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Lasturi Eko Haryanto. Kepada Bapak Lasturi Eko Haryanto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara sudah jalan bersama, alhamdulillah telah selesai. Dan seharusnya lah kita patut bersyukur apapun hasilnya pada kegiatan hari ini. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Dengan mari kita sama-sama berdoa. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammad wa ala alihi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamdan babil majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimin wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
diseminasi budaya positif dari Bu Witarti Marliana SPD, calon guru penggerak angkatan 9 telah kita lalui bersama-sama. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita sehingga dapat kita terapkan di sekolah kita. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Safitri, guru kelas 5 SDN Cokrowati. Saya akan merefleksikan kegiatan diseminasi yang dilaksanakan Bu Witarti Marliana hari ini dengan model 4F, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, saya mengikuti diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Witarti Marliana. Saya sangat senang dan antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Dalam pembelajaran yang saya dapatkan banyak sekali, salah satunya yaitu adalah segitiga restitusi. Untuk penerapannya, semoga ilmu yang saya peroleh dapat saya terapkan pada murid saya di sekolah, khususnya di SDN Cokrowati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Catur Sri Nugroho, guru PJOK di SDN Cokrowati, Kecamatan Rodanan, Kabupaten Blora. Di sini saya akan mencoba merefleksi diseminasi budaya positif dari Bu Witarti Marliana, CGT Angkatan 9 Kabupaten Blora. Di sini saya akan merefleksi menggunakan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama, peristiwa. Itu dalam kegiatan diseminasi tersebut saya belajar banyak hal baru. Di antaranya adalah tentang keyakinan kelas serta 5 posisi kontrol. Di mana posisi kontrol tersebut diantaranya yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai pemantau, dan terakhir posisi yang paling bagus yaitu sebagai manajer. Selanjutnya perasaan saya selama mengikuti diseminasi tersebut semangat dan senang karena belajar banyak hal baru. Refleksi yang ketiga yaitu tentang pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan sangat banyak, seperti tadi belajar tentang membuat keyakinan kelas, belajar 5 posisi kontrol, dan juga belajar tentang segitiga restitusi. Untuk refleksi yang terakhir atau yang keempat yaitu penerapan. Semoga nanti ilmu yang saya dapatkan dari diseminasi Bu Witarti Marliana dapat saya gunakan khususnya dalam pembelajaran PJOK yang saya ampu. Demikian sedikit refleksi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.